Kita masuk teman-teman sekalian ke pelajaran dan pengalaman atau ilmu yang bisa kita dapatkan. Ad-durus wal ibar. Yang pertama teman-teman sekalian, pentingnya mempelajari kisah para sahabat dan melihat bagaimana peran mereka dalam hidupnya. Karena orang-orang ini sudah mendahului kita. Mereka juga makan seperti kita, mereka juga minum seperti kita, mereka tidur seperti kita, mereka berpakaian, mereka menikah, mereka punya keturunan. Tapi mereka sudah sukses dunia dan akhirat. Sampai Ibnu Mas'ud mengingatkan radhiyallahu anhu pada saat Nabi SAW sudah meninggal, sudah mulai hari-hari Khulafaur Rasyidin, kata beliau, siapa yang ingin mencontohi, mau selamat, sukses dunia akhirat, contohilah para sahabat yang telah terdahulu. Jangan contoh orang yang masih hidup saja, orang yang sudah meninggal ambil pelajaran dari mereka. Karena orang yang hidup bisa saja akhir hidupnya na'udzubillah ditutup dengan keburukan. Tapi orang yang sudah mati sudah luar biasa. Maka pelajari kehidupan mereka penting. Dan akhirnya kita ikuti cuma ciplak saja. Tunggu mati akan sama dengan mereka. Kata para ulama bukan mustahil seseorang di antara kita sekarang bersama dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Walaupun kiprah kita belum sampai seperti mereka. Sebab ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Al-mar'u man ahabbah. Seseorang akan selalu bersama dengan orang yang dicintainya. Artinya, kalau kita mencintai para sahabat yang tulus dari hati kita, kita akan bersama mereka. Satu sisi. Sisi yang lain, kita coba maksimal mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Contohi saja. Minimal sekali, kalau ada orang juara 1 nilainya 10, kan kita coba contohi. Minimal, kita bisa mungkin 8, 9, tidak akan jauh dari situ. Walaupun kita tidak bisa mencapai nilai 10-nya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang buruk, orang yang tidak lulus misalnya, atau orang lulus pas-pasan dengan nilai 6 atau nilai 5, kita akan bisa di bawahnya, gitu kan? Maka mencontohi mereka ini sangat penting. Yang kedua teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil, adanya keutamaan keberanian dan tekad yang kuat dalam Islam dari Hamzah radhiyallahu anhu. Karena semenjak masuk Islam, dia sudah tunjukkan masalah itu. Kita harus tahu teman-teman sekalian dalam masalah keberanian ini banyak sekali dalil ya, banyak sekali dalil. Di antaranya Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk tidak boleh jadi pengecut. Banyak dalil. Di antaranya adalah yang pertama doa Nabi SAW setiap habis sholat 5 waktu dan pada saat ada kesempatan. Doa yang mulia selalu beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal bukhul. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pelit, wa a'udzubika minal jubun, dan jauhkan aku dari sifat pengecut, wa a'udzubika min an uraddu ila ardhalil umur, dan ya Allah lindungi aku jangan sampai aku hidup sampai waktu pikun, wa a'udzubika min fitnatid dunya wa min adzabil qabr, dan jauhkan aku dari fitnah dunia dan juga azab atau siksa kubur. Saksi bahasan selalu Nabi sebutkan jubun. Ada juga riwayat yang mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubn. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pelit dan juga sifat pengecut, ya. Ini juga termasuk doa yang diajarkan Nabi SAW dan setiap umat Islam harus membacanya. Tidak boleh sama sekali kita pengecut. Dan orang yang dianggap pemberani adalah orang yang membela kebenaran. Apa yang benar kalau dia bela, dia berarti pemberani. Ya, tidak dihitung orang itu pemberani kalau dia membela yang batil walaupun dia kuat, gitu kan. Kemudian dalil yang lain juga selain doa Nabi SAW, kita tahu banyak dalil yang memerintahkan kita agar tidak boleh jadi pengecut. Di antaranya adalah hadis sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, ada perampok mau ambil hartanya, lalu dia bela, dia terbunuh, maka dia syahid. Wa man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati dalam keadaan membela keluarganya, istri anaknya yang mau diserang oleh orang atau mau diperkosa, naudzubillah atau apa saja, dia terbunuh maka dia syahid. Wa man mata duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela darahnya supaya dia tidak dilukai, maka dia syahid kalau terbunuh. Wa man mata duna dinihi fahuwa syahid. Dan siapa yang membunuh atau mati terbunuh karena membela agamanya, maka dia juga mati syahid. Juga dalam hadis Nabi SAW teman-teman sekalian, dan ini berarti menandakan luar biasa tidak boleh jadi pengecut, harus pemberani. Kalau sudah kebenaran bela, walaupun terbunuh. Dan yakinlah teman-teman sekalian, kita tidak akan pernah mati kecuali ajal datang. Ini poin penting. Tidak boleh sama sekali orang muslim jadi pengecut. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah datang kepada Nabi SAW, faqal, beliau berkata, orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali.
Bagaimana pendapat anda kalau seandainya ada orang yang mau merampas hartaku? Qala la tu'tihi malak. Jangan pernah kau berikan hartamu. Ada orang minta, jangan kasih. Dengan apalagi merampok. Beda orang minta mengemis, bukan. Ini orang datang mau merampok, jangan dikasih. Lawan. Ya. Dan jangan kasih. Qala ara'aita in qatalani, ya Rasulullah, kalau dia memerangiku, dia menyerangku, dia memaksa, dia akan membunuhku. Qala qatilhu, kata Nabi, lawan dia. Suruh lawan. Bukan Nabi bilang mengalah aja. Kasih hartamu enggak? Lawan. Qatilhu. Qala ara'aita in qatalani, ya Rasulullah, kalau dia sempat membunuhku bagaimana? Qala fa anta syahid. Kau mati syahid. Sama mendapatkan syahadanya orang-orang di medan perang. Walaupun yang mengganggu dia seorang muslim tapi penjahat. Ini poin penting teman-teman. Maka tidak boleh pengecut sama sekali. Qala ara'aita in qataltuhu, qala fa huwa finnar. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya membunuhnya? Kata Nabi, dia masuk neraka. Dianya masuk neraka. Karena tidak sempat taubat kan? Dia kan memang merampok, lalu dibunuh, dia akan masuk neraka. Kalau dia muslim, dibersihin dulu dosanya baru dia masuk surga. Tapi dia akan masuk ke dalam api neraka. Riwayat yang lain, riwayat Imam Nasai teman-teman sekalian, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi SAW, seseorang datang kepada Nabi SAW, Ar-rajulu ya'tini fayuridu mali. Bagaimana pendapat anda wahai utusan Allah kalau seseorang datang ingin mengambil hartaku? Qala dzakirhu billah. Kalau kau bisa ingatkan dia agar takut kepada Allah. Qala fa illam yatadzakkar. Kalau orang itu tidak mau diingatkan, enggak boleh, ini haram, jangan mencuri, jangan merampok. Dia enggak mau. Qala fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin. Minta tolonglah kepada siapa saja muslim di sekitarmu agar membantu kau melawannya. Qala fa illam yakun, kalau seandainya tidak ada seorang muslim pun, qala fasta'in bis sultan. Coba minta tolong sama pemerintah setempat, kata Nabi. Qala fa in na'iyas sultanu anni, kalau sultan atau pemerintah enggak mau peduli lagi dengan aku sudah laporkan tidak mau tahu. Qala qatil duna malika hatta takuna syuhada al-akhirah atau tamna' malik. Engkau boleh berperang melawannya, ya. Kalaupun kau terbunuh, kau akan menjadi orang mati syahid di akhirat nanti, atau kau akan mendapatkan hartamu. Yang jelas kita mau simpulkan teman-teman, tidak ada sifat pengecut dalam Islam. Dan kita tahu termasuk dosa besar dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang lari dari kancah peperangan. Berhadapan sama musuh teman-teman, senyum. Dan ucapkan dengan jiwa antum supaya berani, surga di depan mata. Itu kalimatnya, motivasi. Dan itu selalu dikatakan para sahabat. Untuk saling motivasi, musuh sudah depan mata, mereka tersenyum semuanya. Bahkan di antara mereka ada yang saling berpelukan. Dan mengatakan berita gembira, semoga kita bisa bertemu dengan ini di surga. Ada yang mengatakan jangan lupa kalau kau mati duluan, ya syafaatmu untukku, dan jangan lupa, dan saya juga tidak akan lupa kalau saya mati saya akan berikan syafaatku. Mereka saling senyum, luar biasa kalau mereka melihat kematian itu, gitu kan? Karena mereka tahu mati sebuah pintu yang menuju kepada kehidupan abadi. Mati bukan akhir segalanya tapi awal segalanya. Itu kalimat penting, karena awal kehidupan abadi. Akhir kehidupan dunia tapi awal dari segalanya. Maka jangan pernah takut kalau membela kebenaran walaupun harus mati. Ini sebuah prinsip dasar dalam Islam. Tidak boleh jadi pengecut dan harus bertekad yang kuat kalau kebenaran. Sekali lagi. Yang ketiga, adanya fadilah atau keutamaan at-tamassuk alal haq, berpegang pada kebenaran. Ini juga berbeda sedikit ya dengan yang tadi. Tadi itu keberanian orang untuk tidak boleh jadi pengecut. Sekarang berpegang pada kebenaran, maksudnya berpegang pada Islam teman-teman sekalian. Para sahabat sampai berkorban, sampai meninggalkan keluarganya, jihad, kayak contohnya Hamzah, istrinya tiga-tiganya di Mekah, anak-anaknya juga begitu. Kemudian dia pergi berperang, ya, pergi ke Madinah, hijrah, luar biasa itu, demi kebenaran semuanya. Maka ini berpegang pada kebenaran adalah sebuah konsep dasar Islam, dan kebenaran hanya satu, Islam. Kita dengarkan beberapa ayat Al-Quran. Kalau apapun yang Allah janjikan di dalam Al-Quran pasti benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti misalnya dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 256, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita berperang, kita juga mendakwakan Islam, tidak ada paksaan. Mau terima Islam silakan, tidak mau ya sudah. Kalau orang kita dakwai nggak mau terima Islam ya sudah kita tinggalkan.
Tapi kalau di kancah peperangan pun kita menang, maka kita bisa memberikan ya instruksi-instruksi untuk Islam. Dia tidak mau juga tidak ada masalah. Sebelum berperang bisa ditawarkan Islam, jizyah atau perang. Tapi di sini juga tidak boleh ada paksaan. Tetap dia bisa pilih yang lainnya. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelaslah mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang kufur kepada tagut, semua yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada tali buhul yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus sama sekali. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 5, tentang masalah kebenaran dan janji Allah benar, tidak boleh ada keraguan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fatir 35 ayat 5. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq, fala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil gharur. Hai sekalian manusia, ketahuilah janji Allah itu benar. Maka jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kalian, dan jangan sampai kalian terlalaikan dari jalan Allah. Lalu juga dalam firman Allah, Allah membongkar yang selalu menyesatkan manusia adalah iblis, syaitan. Dan syaitan dibongkar kedoknya oleh Allah dengan sangat jelas dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya syaitan nanti akan berbicara pada saat sudah selesai semua keputusan timbangan amal pada hari kiamat. Sudah masuk neraka, penghuni surga ke surga. Dia akan berbicara kepada penghuni neraka. Syaitan akan berkata pada saat semua sudah selesai perkara di hari kiamat, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar. Dan saya juga mengiming-imingkan janji kalian, tapi saya menipu kalian. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Ketahuilah, saya tidak pernah punya kekuatan terhadap kalian kecuali saya hanya mengajak kalian. Kalian salah sendiri kenapa dengarin saya. Syaitan cuma bisikin. Jangan sholat, tunda aja, enggak usah begini, buat aja, enggak apa-apa. Itu semua syaitan. Kita tepis selesai. Kalau kita misalnya diajak syaitan jangan sholat, lalu kita tidak mau sholat, lalu syaitan menjelma cekikli kita, itu lain. Ini enggak ada. Bisikan saja. Jadi orang yang mengatakan syaitan kuat, dia sendiri syaitan. Nah, dari mana syaitan kuat? Allah bilang inna qiyada syaitana kana dha'ifa. Syaitan itu lemah, harus kita yang kuat. Tidak boleh lagi terlalaikan. Cukup yang lalu-lalu kita terlalaikan, yang sekarang tidak boleh. Ke depan, istiqamah, berazam, bertekad, harus lurus. Sampai mati, meninggal, pertahankan itu. Tidak ada waktu lagi teman-teman untuk main-main, buang-buang waktu kosong. Tidak ada waktu ini semua. Ya. Lalai-lalai sholat ditunda, ini nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau hadir majelis ilmu. Sampai kapan? Kalau ajal antum datang gimana? Penyesalan di belakang. Nggak ada lagi waktu untuk itu. Syaitan ini Allah bongkar. Allah mengatakan, dia sendiri bilang nanti, saya tidak punya kekuatan untuk menguasai kalian, kecuali hanya sekedar membisikkan, tapi kalian mengiyakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri. Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Saya tidak akan pernah bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ketahuilah sekarang saya telah memungkiri apa yang kalian sekutukan kepada Allah denganku pada hari itu di dunia. Dulu minta-minta sama aku, minta sesajen segala macam, sekarang aku pungkiri ya. Aku enggak tahu apa-apa, gitu kan. Dikatakan innal zalimina lahum adzabun alim. Syaitan sendiri bilang, iblis, orang-orang zalim kayak kalian ngikut-ngikutin bisikan saya pasti dapat siksaan yang menyakitkan. Saking iblis tidak bisa kelihatan, kalau bisa kelihatan kita sudah gebukin aja. Tapi memang kuasa Allah disembunyikan, gitu kan. Jadi pernyataan yang mengatakan syaitan kuat itu dusta, nggak benar. Mereka lemah, tinggal ditolak. Jangan bilang ini godaan syaitan kuat, nggak ada kuatnya. Lemah, harus punya azam. Jadi seperti Umar bin Khattab, syaitan lihat lari syaitannya. Karena kokoh. Ini enggak, baru sedikit bisikin, iya nih kayaknya saya capek, gerimis sedikit, sholat di rumah aja, cambuk saja. Malas-malas.